Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di hari Kamis siang, kita membahas bedah buku Wanita Muslimah Ina Surga menulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah, dan kita akan masuk ke judul yang sudah kami berikan di flyer, berdandan sesuai dengan syariat. Saudaraku seiman, Islam memerintahkan kita agar selalu bersih, rapi, ya, wangi. Ini semua bagian daripada anjuran agama Islam. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, sempurna, ya, dan menyukai semua itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara alami atau fitrah, ya, mengikuti fitrah atau apa yang Allah telah ciptakan pada diri kita, ada keinginan-keinginan alami, itu kita suka sekali dengan penataan yang rapi, ya, tempat yang wangi, ya. Kita juga merasa nyaman pada saat kita menggunakan pakaian yang bagus, ya, menyisir rambut dengan rapi. Kita juga nyaman pada saat kita menemukan badan kita lagi gerah, ya. Kemudian kita mandi, ya, dengan bersihnya, misalnya dengan menggunakan sabun, dengan menggosok badan, dengan menggunakan sampo. Setelahnya kita merasa sangat fresh, segar. Semua ini fitrah, alami, gitu kan. Kita juga sebaliknya tidak suka dengan bau-bau yang kurang sedap. Misalnya bau mulut, ya, nafas, bau ketiak, ada saja, bau apa saja, ya. Keringat saja sudah membuat kita tidak betah. Kita gerah, ya. Dan kita berharap segera lepas dari pakaian yang sudah basah dengan keringatan. Kita berharap segera bisa mandi, membersihkan tubuh dari badan yang sudah penuh dengan keringat misalnya. Padahal kalau kita mau pikir, keringat adalah cairan, gitu kan, yang bisa saja dia bertahan gitu. Ada sebagian orang coba bertahan dengan dirinya seperti itu, tapi pasti orang lain tidak akan nyaman dengan dia, ya. Sampai dalam Islam, Nabi SAW melarang orang ke masjid kalau makan bawang mentah gitu. Beliau bersabda dalam hadisnya, siapa yang makan, ya, sayuran ini, maka jangan menyentuh masjid kami. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang harus memakannya pun, maka dia harus betul-betul masak sampai matang, baru dia konsumsi. Itu pun dianjurkan sebelum ke masjid dia membersihkan dengan kumur-kumur, ya, atau sikat gigi, gitu kan. Karena orang biasanya umumnya menggunakan bawang dalam masakannya, gitu kan. Tetapi ini semua hanya untuk itu sebenarnya. Hari Jumat kita dianjurkan orang mau ke masjid untuk mandi yang bersih. Bahkan kata Nabi SAW, man gassala wagtasal. Siapa yang mencuci rambutnya sampai bersih, kemudian mencuci tubuhnya, seluruh tubuhnya dengan bersih, kemudian dia memakai baju terbaiknya, dia pakai minyak wangi terbaiknya, kemudian dia ke masjid tanpa melangkahi pundak orang-orang, dan dia dengarkan khatib pada saat menyampaikan khutbah, lalu dia sholat Jumat kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Anda bisa bayangkan Allah Subhanahu wa taala menghubungkan pembersihan dosa dalam hadis keutamaan Jumat ini dengan bersihnya tubuh, dengan wanginya, ya. Maka kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus, ya, bersih, nyaman buat kita, juga pemandangan orang tidak ada yang memandang kita negatif, gitu kan. Kita juga dianjurkan untuk merawat tubuh, ya. Seperti misalnya hadis tentang masalah perawatan rambut, kata Nabi SAW, man kana lahu sya'r falyukrimhu, sampai Allah kurniai rambut maka dia merawatnya misalnya. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, 5 fitrah, 5 hal yang harus dijaga oleh seorang muslim, ya, khitan, sunat, ya, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan juga merapikan kumis, ya. Ini yang terakhir ini bagi laki-laki, tapi yang sisanya 4 itu laki-laki dan perempuan misalnya. Maka ini teman-teman sekalian kita lihat sangat alami. Anda lihat bagaimana kita wudhu. Setiap hari kalau kita bicara sholat wajib aja, Anda 5 kali wudhu sehari. Berarti 5 kali Anda cuci tangan. 5 kali Anda kumur-kumur. 5 kali Anda mengeluarkan kotoran dari hidung. 5 kali Anda membasuh wajah Anda, ya. Ini pun 5 itu dalam 5 waktu sholat, ya. Tapi setiap gerakan kan diulangi lagi 3 kali. Berarti dalam 5 sholat 5 kali wudhu, dikali 3 kali setiap gerakan kecuali kepala, gitu kan. Berarti kan Anda bisa dikatakan
mencuci tangan yang 3 kali itu dikali 5 waktu sholat, berarti 15 kali Anda cuci tangan sehari. 15 kali Anda kumur-kumur, 15 kali Anda bersihkan kotoran hidung, 15 kali Anda membasuh wajah Anda, ya, 15 kali Anda mengulangi lagi mencuci tangan sampai siku. 15 kepala itu pendapat jumhur ulama sekali saja, Imam Malik, Imam Ahmad, dalam mazhab Imam Syafi'i 3 kali juga, gitu kan, mencuci kepala. Kalau kita pegang pendapat jumhur ulama, maka berarti 5 kali kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i berarti 15 kali juga kepala. Demikian juga kaki. 15 kali Anda cuci. Itu kalau kita bicara wudu hanya untuk sholat 5 waktu. Ada orang wudu untuk sholat duha. Ada orang wudu untuk sholat malam. Ada orang wudu ya, setiap kali batal dia wudu lagi. Ada orang wudu pada saat mau tidur. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana luar biasanya ya Islam menghubungkan antara kesehatan ibadah itu dengan kebersihan dan kerapian. Ya. Demikian juga hadis Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudhu, riwayatnya setiap kali mau sholat, membersihkan mulut. Kalau anjuran medis sekarang 2 sampai 3 kali gosok gigi dalam sehari, Islam puluhan kali Anda dianjurkan untuk sikat gigi dalam sehari. Ya, karena kalau setiap sholat kita dianjurkan bersiwak atau membersihkan gigi. Orang kalau tidak punya kayu siwak, dia ganti dengan sikat gigi. Itu luar biasa. Karena kalau sholat 5 waktu saja, sudah 5 kali Anda sikat gigi. Ya, itu setiap kali mau wudhu, riwayat dan setiap kali mau sholat. Kalau Anda mau dapat keutamaan lebih banyak, kalau mau wudhu Anda bersiwak, pas mau sholat Anda bersiwak lagi. Coba Anda bayangkan itu. Bahkan Nabi SAW setiap kali mau masuk rumah, beliau bersiwak dulu. Ya, pada saat beliau mau meninggal dunia, wafat, akhir sunnah beliau yang beliau kerjakan adalah bersiwak. Ya. Karena beliau sempat tersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha dan dalam kondisi sangat lemah, maka masuk ipar beliau Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in lagi menggunakan siwak. Ya. Maka mata Nabi SAW ke siwak itu. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah anda mau siwak itu? Nabi SAW menganggukkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun minta dari saudaranya Abdurrahman, lalu memotong bekas mulutnya Abdurrahman, lalu mencacakan buat Nabi SAW, lalu menggosokkan ke mulut Nabi SAW. Setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita juga tahu bahwasanya dalil-dalil tentang masalah di akhirat, nanti di surga, Anda lihat selalu digambarkan bidadari yang cantik-cantik, bersih, ya, memiliki tubuh yang ideal, gitu kan. Kemudian juga bidadara yang seperti intan yang diserakin, ya, mereka indah sekali gitu. Terus digambarkan surga itu tempat yang wangi, yang bersih, tanahnya kasturi, ya, lumpurnya kasturi, bau kasturi, bau parfum yang paling mahal gitu, yang paling bagus. Coba Anda bayangkan ini, bagaimana gambaran dalam Islam tentang masalah kebersihan dan kerapian ini. Nah, biasanya orang kalau mau menyempurnakan kebersihan dan kerapiannya, maka ada istilah kita dengan dandan, ya. Dandan itu berarti lebih menyempurnakan lagi. Setelah Anda mandi, Anda dandan, ya. Anda pakai mungkin kalau perempuan kosmetika, laki-laki mungkin juga menggunakan beberapa hal yang cukup berhubungan dengan laki-laki kan, seperti roll on ketiak misalnya supaya tidak keluar bau, atau parfum yang khas untuk laki-laki kan gitu, atau minyak rambut misalnya dan seterusnya. Maka ini semua, ya, ini semua menandakan memang ada, dan ini dibolehkan dalam Islam, ya. Cuma memang ada batasan-batasannya, ada batasan-batasannya. Batasannya, misal perempuan dan laki-laki hanya boleh pertama menggunakan dari bahan-bahan, ya, dan ini dari bahan-bahan yang halal, ya. Kalau di antara Anda mengatakan Ustadz bilang laki-laki juga dandan, memang laki-laki boleh dandan, boleh, ya, tapi dengan cara laki-laki tentunya. Anda dengarkan bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, salah satunya sahabat ini, ya. Beliau mengatakan bahwasanya aku suka sekali berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias kepadaku atau untukku, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Sebagaimana dia dandan buat suaminya juga harus dandan buat dia, tapi dandan ala laki-laki, menyisir rambut dengan rapi, ya, sikat gigi, kemudian menyisir jenggotnya dengan rapi, meletakkan wangi-wangian, ya, roll on, baju yang bagus gitu. Mungkin kalau di luar rumah sang suami misalnya pakai baju